nampak kami ma'asil kolbi. Oke, apa di sini? Kami ma'asil kolbi itu menjelaskan tentang masalah maksiat ya, maksiat hati ya. Maksiat hati kami ma'asil kolbi, di antaranya adalah riya bi amalil birri, dengan apa itu amal atau perbuatan kebaikan dengan amal yang baik. Bahwa al-amal li ajlin nas, yang dimaksud dengan riya itu adalah amal dilakukan karena untuk manusia, bukan karena Allah, tapi karena manusia. Wa itu sawabaha kal ujbi, wa itu sawabaha, dan amal riya ini dapat menggugurkan atau melebur ganjaran atau pahalanya amal, seperti kal ujbi bi taatillah, seperti dia membanggakan atas ketaatan kepada Allah. Kemudian wahwa sujudul ibadah sodirotan minan nafsi. Minan nafsi wa iban anil minnati. Yang dimaksud dengan ujub di sini adalah menunjukkan atau melihat ibadah, ya, melihat bahwa ibadah yang dilakukan itu muncul, ya, kang metu muncul dari dirinya, wa iban minal minnati, bukan dari anugerah Allah. Jadi merasa apa yang saya lakukan itu ya dari diri saya sendiri, bukan anugerah Allah. Wis ulang meneh kon duwe Mas. Kan apa jenenge murati ya? Yes, di murati kalau dijelas nih, iso kan jelas nih waktu pas masail iki. Bukan jelas. Kan butuh reaksi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wa min ma'asil qalbi ar-riya'u. Termasuk maksiat hati itu adalah riya bi amal biri, dengan amal kebaikan. Wa wal amalu li ajlin nas. Riya itu beramal karena manusia, bukan karena Allah. Wa yukhbitu thawabaha, sing bi amal biri nae piye? Ya amal baik. Amal baik, riya dengan amal baik. Atau pamer dengan amal baik. Tapi sing anu riya istilah Pak bisa, Mbak. Bahwa amal di ajlina. Riya itu amal karena motif utawa ya karena manusia, bukan karena perintah Allah. Dia ingin golek pujian, atau dia itu ingin menghindari cacian manusia. Tafsirannya ngono kuwi. Wayuf itu tawabah kalau dan riya bisa menghancurkan atau menghilangkan pahala amal kebaikan. Bagaimana ujub? Kalau ujub itu atillah, ujub atau merasa bangga dengan taat kepada Allah. Maksudnya wahwa syutul ibadah sotirotan minan nafsi ghaiban anil minnah. Yang dikatakan ujub itu merasa bahwa ibadahnya itu dari dirinya sendiri, bukan dari Allah. Ini loh ibadah saya. Ini enggak ada kaitannya dengan nikmatnya Allah. Iya, pasti bangga ya. Ngeri. Wasyaku fillah, ragu-ragu akan wujudnya Allah. Ini bisa murtad ini. Nah ini dukur kan enggak sampai murtad tapi melebur. Wasyaku fillah ini termasuk maksiat. Iya, kalau juga ya. Karena syak itu kan muaranya dalam hati, ragu atas wujudnya Allah. Wujudnya Allah atau keberadaan dia. Jadi Allah itu ada enggak?
Nah kalau sampai menimbulkan syak atau tarodud, yaitu mamang, ragu-ragu, ya maka murtad. Wal amnu min makrillah, merasa aman dari sandupayanya Allah. Jadi dia semisal santri, wah aku santri mesti selamat, nggak mungkin kena azab. Nah, itu termasuk al amnu min makrillah, itu nggak boleh. Dia punya perasaan semacam itu loh. Wal qanut min rahmatillah, atau putus asa. Jadi go sampai kai terus al amru min makrillah. Lah, ngono kuwi. Lah sing qanut sebalikannya. Oh, mustahik matali ngono ndak boleh. Kan mustahik mlebu swarga ndak boleh. Ya kalau tamat-tamat boyo lah. Aku wis nulung wong akeh. Kadang-kadang saiki wis dadi santri ngono wis kaya wis paling iman. Ayo, ya siku termasuk alhamdulillah. Wal qanut min rahmatillah, putus asa dari belas kasihnya Allah. Nah ini sebalikannya wal amnu. Wal amnu kan terlalu pede. Tapi lah qanut itu putus asa. Kaya-kaya dhek gak mungkin oleh rahmatnya Allah. Padahal kan Allah punya kehendak. Berarti dhek lek qanut sama dengan dia itu menafikan kehendaknya Allah. Ini bahaya juga. Wa takabur, sombong ala ibadillah, di depan hambanya Allah. Jadi merasa dia lebih baik di hadapan Allah. Kan di hadapan makhluknya Allah, ibadillah. Hambanya Allah. Takabur, sombong kepada hambanya Allah ya. Nah di sini didefinisikan wa huwa raddul haq, yaitu menolak kebaikan. Wastiqarun nas, dan menganggap manusia itu rendah. Waru'yatu anau khairun min kasirin min khalqillah. Jadi merasa kalau dia itu lebih baik dari kebanyakan makhluknya Allah. Jadi sak paket, Pak. Wong lek sombong mestinya kan merasa lebih baik. Orang itu kalau sombong menganggap orang lain rendah. Orang itu kalau sombong mestinya dia tidak akan menerima pendapat. Istiqorun nas yang merendahkan orang lain. Merasa orang lain itu rendah. Baru ia tuh annahu khairun min kasir. Dan dia merasa lebih baik dari hamba. Dan memandang apa nih? Ya memandang ningali wong, melihat orang. Utawalunya itu annahu, dia memandang dirinya lebih baik daripada manusia. Wal hidu wa itmarul adawa. Iki sing dadi pembahasan kemarin wal hidu. Idza amila bimuktan wa lam yatrahu. Itmarul adawa. Selanjutnya adalah mempunyai unek-unek yang jelek. Itmarul adawa, ya menyimpan rasa permusuhan. Idza amila bimuktan, ketika dia itu piye ngarannya? Melakukan apa konsekuensinya. Jadi dia ketika apa ini jenenge mempunyai permusuhan, dia itu akan melampiaskan pada waktunya. Itu bi ayatarabaso li fursotiha. Bener dia saiki gak mencelakai orang yang diunek-unek ya. Tapi ketika dia itu punya kesempatan, dia akan membalasnya. Semacam ini dikatakan unek-unek Allah. Ya padha koyo ngene lah, sampean beda pendapat karo dosen lah semisal. Terus sampean itu hilang sifat objektifnya, itu juga itu. Musuh dalam lapangan juga musuh dalam luar lapangan. Ya yang paling penting itu idza amila bi muqtadahu walam yakrahu itu loh. Ketika dia berbuat sesuai dengan bimuqtadahu, sesuai dengan ya akibat dari itu walam yakrahu, dan dia itu tidak membencinya. Jadi ngene lho Pak, orang ini like, emosi karo wong, perasaan emosi kan gak ngedilang nih toh Pak. Nah cuma kan enek wong ku jek iso menahan diri lah. Oh ya Allah, masa dia gak tak senengi tapi ya aja sampai nemen lah. Tapi lek dia itu gak iso mempunyai sifat ngono kuwi lah, itu jenenge itu.
Mulanya kan dikatakan idza amila bimuqtadha walam yakrahu. Kok di dalam hatinya itu ada hikdu tapi dia ejek yakrahu jek sengit. Ya itu gak hikdu. Sing dalan hikdu itu lek sampean duwe mangkel karo wong, terus sampean itu pengin melampiaskan. Sampean gak punya inisiatif untuk ngerem-ngerem atine sampean. Nah itu jenenge hikdu sing haram, gak oleh. Karena sing dikecualikan dari walam yakrahu iku wong sing duweni perasaan emosi karo kancane, tapi dia ejek objektif ngono lho. Jek iso yakrahu, jek iso membenci hikdunya. Hikdunya jadi benci ya, bahwa itu termasuk Jelek. Mulane kan akhirnya dikoyiti hikdu sing dianggap maksiat itu idza amila bimuqtadha. Ketika dia duwe niatan kalau saya marah nanti suatu saat akan saya lampiaskan ke dia. Dan saya tidak berusaha untuk menghilangkan sifat itu. Ini enggak oleh.